Baik diakui ataupun enggak, agama memang memberikan sebuah ruang atau kemungkinan yang di dalamnya dapat menyebabkan seseorang melakukan hal-hal negatif. Di negara kita ini, entah kenapa, praktek penghormatan berlebihan terhadap orang yang dirasa punya ilmu agama itu sangat amat besar. Hingga seringkali masyarakat menjadi buta terhadap kekuasaan yang diberikan, yang menyebabkan orang tersebut memanfaatkan otoritas itu untuk hal-hal yang berorientasi pada kepentingan pribadinya. Kalau kita lihat beberapa kasus yang sempat rame nih ya, kayak pelecehan seksual di pondok pesantren, penipuan berkedok agama, atau praktek negatif lain yang meliputi ruang yang sangat kental dengan religiusitas. Mungkin kebanyakan dari kita bakal mikir, kalau apa yang manusia kenal dengan agama itu sebenarnya udah rusak. Atau ada juga mungkin yang bakal bantah hal itu dengan bilang kalau sebenarnya yang rusak itu orangnya, bukan agamanya. Tapi, pernahkah kita sejenak nanya sama diri kita sendiri, ada nggak keterkaitan antara keduanya? Karena mungkin aja ada sebuah kesinambungan antara rusaknya moralitas religius yang kita kenal dengan campur tangan pemahaman yang kita miliki selama ini tentang apa itu agama. Pertama, dan yang perlu digarisbawahi, manusia itu memahami sebuah objek, budaya, atau fenomena termasuk agama di dalamnya itu sangat bergantung dengan kesadaran dan pemahaman yang kita miliki terhadap hal tersebut. Itulah kenapa seseorang mungkin berada dalam satu agama yang sama, tapi corak perilaku, aktivitas, dan kesadaran beragamanya bisa sangat amat beragam dan berbeda-beda. Hal tersebut didasari oleh perbedaan pemahaman yang masing-masing orang miliki, perihal nilai yang terkandung di dalam sebuah agama. Kemudian, kalau kita tarik hal itu ke masalah kita di awal tadi nih, maka kita bisa lihat kalau para oknum yang melakukan pelanggaran tersebut didasari oleh pemahaman atau kesadarannya sendiri terhadap sebuah agama yang menyebabkan orang tersebut melakukan pelanggaran moral. Lantas, kalau kayak gitu, berarti salah orangnya kan? Belum tentu. Karena semua itu nggak sesimpel dan sesederhana itu. Baik diakui ataupun enggak, agama memang memberikan sebuah ruang atau kemungkinan yang di dalamnya dapat menyebabkan seseorang melakukan hal-hal negatif. Dengan kata lain, dalam sebuah agama, terdapat nilai yang dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh manusia, khususnya untuk memenuhi nafsu dan hasrat negatif di dalamnya. Pertanyaannya, apa nilai di dalam sebuah agama yang dapat menyebabkan seseorang melakukan keburukan? Bukankah jika hal tersebut buruk, berarti agama juga mengajarkan keburukan? Sabar, jangan buru-buru. Nilai di dalam agama yang dapat memperbesar kemungkinan bagi seseorang untuk membebaskan hasrat terpendam di dalam dirinya adalah sebuah otoritas. Seperti yang kita tahu, di dalam sebuah agama itu pasti ada aturan, ajaran, dan poin-poin yang mengharuskan seseorang untuk mengikuti hal tersebut. Nilai-nilai itu setara dengan apa yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari sebagai power dan kekuasaan. Bahkan ketika seseorang dirasa memiliki ilmu keagamaan yang terbilang tinggi, maka besar kemungkinan otoritas atau power tersebut akan semakin meningkat. Di sini masalahnya dimulai, yakni ketika kekuasaan yang menjadi salah satu nilai dari agama tersebut justru disalahgunakan oleh manusia demi kepentingan pribadi miliknya. Contohnya untuk memuaskan nafsu bejatnya atau untuk nyari keuntungan materi dan lain-lain. Lantas, apakah nilai otoritas dalam sebuah agama itu dapat disalahkan? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Karena tergantung cara kita memahami esensi atau makna dari power dalam agama itu sendiri. Pada satu titik, poin kekuasaan dalam sebuah agama itu memiliki fungsi yang bisa dibilang sangat vital. Karena melalui hal tersebutlah, seseorang dapat menghargai sebuah ilmu yang diharapkan dapat menyebabkan orang tersebut menyadari kapasitas dan kekurangan dalam dirinya, hingga mengharapkan sebuah pengetahuan dari orang yang dirasa mengerti akan nilai keagamaan. Dari situlah lahir penghormatan pada orang-orang yang dirasa lebih paham dibanding diri kita. Bahkan dalam lingkup yang nggak ada kaitannya dengan agama pun sebenarnya sama aja gitu kita melakukan hal serupa. Contohnya kayak penghormatan murid ke gurunya atau mahasiswa ke dosennya dan lain-lain. Kemudian, dalam perspektif seorang yang mungkin memiliki ilmu atau katakanlah seorang guru maupun dosen, penghormatan dan penghargaan tersebut memanglah penting.
karena mampu untuk menjadi validasi akan nilai yang dirinya miliki sebagai manusia, hingga dirinya ngerasa kalau ilmu itu mampu mengangkat derajat dirinya. Pada poin ini, semua masih seimbang atau masih biasa aja gitu, karena kita belum nemu sebuah masalah di dalamnya. Tapi semua itu bakal berbeda kalau misalnya penghargaan dan penghormatan itu justru bikin orang yang berilmu itu besar kepala atau ngerasa dirinya bisa melakukan banyak hal semena-mena atas orang lain. Hingga lahirlah pelanggaran demi pelanggaran yang kita bahas di awal tadi. Situasi itu diperkeruh dengan pemahaman masyarakat terhadap agama yang kadang ya gagal kita kontrol gitu. Hingga penghormatan dan penghargaan yang kita berikan pada seseorang yang dianggap memiliki ilmu religius itu menjadi sangat amat berlebihan. Jadinya ya kekuasaan dan otoritas yang mereka punya pun bakal jauh lebih besar. Hingga beberapa oknum sangat memungkinkan untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Di negara kita ini, entah kenapa praktek penghormatan berlebihan terhadap orang yang dirasa punya ilmu agama itu sangat amat besar. Hingga seringkali masyarakat menjadi buta terhadap kekuasaan yang diberikan yang menyebabkan orang tersebut memanfaatkan otoritas itu untuk hal-hal yang berorientasi pada kepentingan pribadinya. Jadi, mungkin aja kita sebagai masyarakat nih, secara langsung maupun nggak langsung, memang ngasih peluang atau ngasih kemungkinan pada orang-orang yang mengklaim dirinya punya ilmu agama gitu, untuk melakukan beragam tindak bejat atau kejahatan. Tapi, perlu digarisbawahi di sini ya, bukan berarti gue bilang kalau penghargaan dan penghormatan terhadap orang yang punya ilmu agama itu salah gitu, bukan kayak gitu. Tolong diperluas perspektifnya. Karena di satu sisi, otoritas keagamaan itu memang sangat amat penting. Tapi di sisi lain, hal tersebut bisa disalahgunakan oleh sebagian orang. Itu yang perlu dicatat. Hal yang sama pun terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari soalnya gitu. Kayak polisi, hakim, jaksa, dan orang-orang lain yang memiliki otoritas, tapi justru memanfaatkan kekuasaan itu sendiri untuk melakukan pelanggaran. Jadi, di sini gue pengen kita nggak buru-buru ngambil sebuah kesimpulan dengan bilang kalau semua ini salah agamanya gitu. Atau sepenuhnya salah orangnya. Karena bisa jadi, kita sebagai masyarakat juga punya peran atau kesalahan di dalam diri kita yang kita nggak sadar akan hal itu. Dengan memberi power atau otoritas secara buta pada orang-orang yang bisa dibilang memungkinkan untuk melakukan kesalahan. Berarti, kalau udah kayak gitu, pemahaman kita dalam beragama yang harus diberesin. Yang bikin kita sadar kalau manusia itu punya beberapa kemungkinan. Salah satunya lebih mementingkan hasrat pribadi miliknya. Jadi ya ngasih penghormatan ya tetap ngasih penghormatan gitu. Ngasih penghargaan ya tetap ngasih penghargaan ke orang yang mungkin punya ilmu keagamaan yang tinggi gitu. Karena kita sadar diri kita ini siapa. Tapi kalau dirasa ada sesuatu dari orang tersebut yang kiranya salah atau melenceng, maka kita harus berani mempertanyakan hal itu. Khususnya dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda kayak nanya sama orang yang berilmu lain, dan masih banyak lagi gitu. Jadi, ya referensi kita jadi banyak, dan kita nggak gampang dimanfaatin, atau bahkan jadi korban dari orang-orang yang memanfaatkan agama sebagai bahan bakar dari nafsunya. Sekian konsultas yang hening, sampai jumpa.